Oke, banyak keputusan mana yang terbaik? Nah, ini pertanyaan yang penting banget dan aku merasa memang benar-benar teman-teman Tuhan tuh lagi mau ngajak kita untuk punya decision yang lebih baik, keputusan-keputusan yang lebih baik, supaya kita tuh nggak nyesel-nyesel terus gitu loh. Nyesel karena pacaran sama orang yang salah, pikiran bener ternyata hancur gitu. Beli barang keburu-buru, nyicil lama, nyicil belum kelar, barangnya udah rusak gitu. Nah, yuk kita next. Nah, ini pertanyaan yang aku mau kita tanya sama-sama. Boleh? Tolong di next. Kenapa kita sulit ambil keputusan dengan benar? Ya, karena Tuhan memberikan perintah pada manusia, semua pohon boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pengetahuan yang baik dan jahat jangan dimakan buahnya, karena pada hari engkau makannya pasti engkau mati. Nah, jadi reason pertama kenapa kita tuh salah atau mungkin sulit ambil keputusan yang benar adalah karena manusia jatuh dalam dosa, guys. Dan pohon pengetahuan baik dan jahat ketika dimakan bikin kita jadi nggak jelas mana yang baik, mana yang jahat. Nah, inilah tantangan terbesarnya. Kenapa kita jadi akhirnya sekarang tuh ngambil keputusan sulit banget tahu yang benar. Karena ada pohon pengetahuan yang kita udah nggak sengaja atau mungkin akibat gitu ya dari nenek moyang kita. Dan akibatnya kita harus menanggung di mana kita nggak bisa lagi memilih mana sih, mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Nah, terus lanjut klik yang berikutnya. Apalagi yang buat kita sulit mengambil keputusan dengan benar? Boleh diklik. Ada lagi alasan yang berikutnya. Ya, lanjut dari situ dikatakan gini, Adam dan Hawa itu setelah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, melihat tadi, belum, ya Kejadian 3 ayat 9 sebelum ini ya. Tetapi Tuhan tuh panggil manusia dan berfirman padanya, di mana kamu katanya. Terus dia jawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku jadi takut katanya gitu. Karena aku telanjang, makanya aku sembunyi. Nah, inilah rasa yang muncul gara-gara si dosa tadi. Rasa apa? Rasa takut dan rasa malu. Ada dua rasa di situ. Rasa yang pertama rasa takut, yang kedua rasa malu. Nah, ini yang bikin kita tuh make decision suka salah. Ambil keputusan tuh suka salah. Contoh ya, contoh. Ada orang akhirnya have sex sama pasangannya karena takut ditinggal, ya kan? Atau karena semua orang teman-teman yang merokok, terus disuruh ikut merokok karena takut dimusuhin, dia akhirnya ikut merokok, gitu ya. Karena nggak enak nanti malu ambil keputusan yang salah, yang penting kuliah, jurusannya salah padahal begitu. Yang penting kuliah dulu. Dibanding malu gitu kan orang tua atau tetangga bilang gimana sih anaknya nggak kuliah. Rasa takut, rasa malu ini membuat orang jadi sering salah ambil keputusan. Nah, akibatnya ini membuat orang mengambil keputusan-keputusan yang salah. Rasa takut dan rasa malu. Nah, teman-teman bayangin ya, dua rasa ini tuh segitu powerfulnya. Sampai waktu Tuhan datang tuh nanya, manusia, Adam, Hawa, di mana kamu? Dan mereka bukan menjawab, oh Tuhan kami di sini minta maaf, sorry Tuhan. Bukan. Mereka bilang, aku takut. Jadi lebih takut sama apa sebetulnya? Sama kondisi dan situasi mereka dibanding sama Tuhan yang sayang sama mereka. Dan karena aku malu, telanjang gitu ya. Padahal Tuhan ciptain memang telanjang gitu kan. Apa yang Tuhan nggak tahu. Tapi rasa jujur apa adanya itu seringkali bikin kita malu gitu kan. Makanya kalau ketahuan tuh malunya luar biasa. Nah, ini yang membuat kita akhirnya bikin keputusan yang salah. Maka ada orang-orang yang sudah aku pernah kenal ya, mereka-mereka yang sudah punya sakit menuju ke AIDS, hepatitis, yang kadang-kadang dari hubungan sesama jenis, itu disembunyiin dengan berbagai cara supaya orang nggak tahu karena malu. Padahal kalau mereka terbuka mungkin mereka bisa lebih cepat disembuhin. Tapi karena disembunyiin akibatnya jauh lebih fatal. Nah, inilah contoh-contoh keputusan yang akhirnya tuh jadinya buruk gitu loh. Nah, Tuhan memberikan solusi buat teman-teman tuh bikin keputusan yang lebih baik. Keputusan lebih baik tuh kalau kita bisa lebih yakin, nggak galau. Keputusan yang nggak didasari rasa takut. Keputusan yang sekalipun nanti mungkin nggak seperti yang kita ekspektasikan, tapi nggak perlu merasa malu kalaupun nggak seperti yang kita ekspektasikan.
Nah, gimana caranya supaya kita bisa bikin keputusan lebih baik? Yuk, kita klik next. Silakan, next dulu. Ada satu kata di Alkitab. Hikmat. Ya, ini dia. Atau bahasa kerennya hokmah, itu ya, bahasa aslinya. Nah, hikmat itu artinya sebuah kemampuan, bisa berupa teknis, pengetahuan, atau kemampuan melihat benar atau salah. Jadi memang hikmat tuh kombinasi ya, bisa orang bilang pengalaman, bisa orang bilang tuh kemampuan gitu ya. Tapi ini kombinasi dengan melihat apa yang tepat pada saat yang tepat. Jadi kalau menurut aku, ini kan versi dictionary Alkitabnya ya. Kalau versi Timothy John Chandranya adalah hikmat adalah membuat putusan yang tepat pada saat yang tepat dengan cara yang tepat kepada orang yang tepat sehingga tidak ada penyesalan dan rasa takut. Nah, kira-kira itu versi aku. Jadi bikin keputusan yang tepat dengan cara yang tepat dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat tanpa penyesalan dan rasa malu. Itu hikmat. Itu versi aku. Nah, dengan ada hikmat ini, oke, kita klik ya berikutnya, silakan. Hikmat tuh punya berapa manfaat yang sangat bagus. Yang pertama, ya, hikmat itu menjaga kita dari perbuatan yang merugikan, ya. Menjaga kita dari perbuatan yang merugikan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 bilang, "Percayalah pada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Better decisions, fewer regrets. Jadi kalau kita punya hikmat, kita bisa dilurusin jalannya, nggak belok kanan, belok kiri, nyesal sini, nyesal sana, coba ini, coba itu, gagal sini, gagal situ. Yes, kita masih hidup di dunia. Nothing is perfect. Meskipun ada hikmat, ada faktor X, yaitu faktor orang, faktor situasi. Nah, di semua itu Tuhan tetap ingetin bahwa aku turut bekerja untuk meluruskan jalan kamu. Jadi bagi teman-teman yang bingung mengenai masa depan, mengenai pasangan, mengenai kuliah, mengenai sekolah, hikmat akan menuntun kamu, menjaga kamu supaya nggak terjadi sesuatu yang merugikan kamu. Yang percaya katakan yes, yes, yes. Wih. Ya, yang rindu punya hikmat bilang yes, 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 gitu ya. Oke, yang kedua, klik apa manfaat hikmat yang lain. Oke, hikmat Tuhan. Boleh diklik ya. Hikmat Tuhan juga membuat hidup kita tuh diberkati, teman-teman. Wah, keren ya. Jadi nanti kalau teman-teman baca, teman-teman boleh screenshot ini. Itu Amsal 9 ayat 11, 2 sampai 20 sampai 22. Dan seterusnya ya, 3 ayat 13 sampai 18, 12 ayat 21. Itu bilang berkat apa aja yang kita dapat. Berkat umur panjang, berkat kemajuan, ya, berkat keuangan, berkat kebahagiaan, ya, berkat kebahagiaan dari Allah, kebaikan dari Allah, banyak banget berkat dari hikmat. Bahkan Amsal 8 ayat 10, ini yang aku pengen teman-teman baca. Boleh nggak sekarang teman-teman di rumah ikutan baca, nggak usah unmute, tapi kita renungin sama-sama ayatnya, oke? Amsal 8 ayat 10 sampai 11, yuk, 1, 2, 3. Terimalah didikanku, lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, dan apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Wow, katakan wow sama-sama ya. Keren sekali sih hikmat ini. Hikmat tuh lebih dari uang, lebih dari harta, lebih dari apapun yang diinginkan orang. Nanti aku akan cerita ya, makanya ada seorang raja di Perjanjian Lama yang sampai waktu Tuhan tanya, kamu mau apa? Wih, udah kayak datang ke jin gitu ya, dikasih permintaan bebas sama Tuhan, boleh minta apa aja. Dan raja ini bilang, hikmat. Oke, pertanyaan lucu ya. Nama rajanya siapa, guys? Coba Fems ketik. Siapa raja yang berdoa minta hikmat? Boleh. Coba aku pengen lihat kolom chatnya dulu. Siapa yang tahu? Nanti dikirimin senyum sama Kak Prisil. Oh bener, ya ketahuan ya yang waktu kecil ikut sekolah minggu dan baca Alkitabnya rajin, Salomo ya raja paling berhikmat di dunia. Dan itu sampai dikenal bukan cuma sama orang Kristen ya, sama semua orang sebetulnya. Karena hikmat itu keren banget. Nah hikmat yang sama, bayangin, hikmat yang sama yang ada dalam diri Salomo, itu Tuhan mau kasih buat kamu dan buat saya. Yeay. Yang bersyukur bilang yeay sama-sama. Ya, ini anugerah banget kan? Dan ini yang Tuhan mau kasih sama kita. Oke, yang ketiga. Sekarang, hikmat membuat kita punya apa lagi? Hikmat membuat kita punya
rasa aman dalam Tuhan. Nah, ini yang penting banget. Tadi lawannya takut itu aman, gitu ya. Lawannya takut itu aman. Takut tuh kan nggak pasti gitu loh, karena nggak jelas. Nah, hidup kita tuh masih nggak pasti ke depannya, betul. Karena kita masih hidup di dunia. Tapi kemanapun kita melangkah, di situ ada Tuhan. Nah, itu yang lebih lebih nyaman. Kalau teman-teman tuh punya pasangan gitu ya, yang gandeng kemana-mana. Kata istriku tuh, nggak peduli perginya kemana, yang penting sama kamu. Wih. Tapi juga sama, kalau teman-teman tuh seorang anak dan punya seorang bapak yang care sama kamu, yang suka gendong kamu waktu kecil gitu ya, gandeng kamu. Seorang anak tuh punya rasa aman, karena ada bapak yang sayang sama dia. Nah, Amsal 3 ayat 12 tuh bilang gitu, karena Tuhan memberi ajaran pada yang dikasihinya, seperti seorang ayah pada anak yang disayangi. Nah, itulah hikmat. Hikmat tuh kayak seorang bapak yang ajarin sesuatu sama anaknya. Nah, aku mau kasih berapa contoh, klik berikutnya. Ada berapa contoh hikmat yang bisa sangat bermanfaat di Alkitab. Nah, ini contoh-contohnya. Yang pertama itu soal jodoh. Waduh, tahu nggak teman-teman bahwa pasal paling jelas tentang jodoh terbaik itu ada di Amsal. Jadi makanya bacalah Amsal itu. Bacalah Alkitab ya. Amsal 31. Nah, ntar teman-teman bisa lihat tuh. Apa standar pasangan cowok atau cewek yang terbaik. Meskipun ayatnya itu bicara soal wanita. Tapi aku percaya prinsipnya itu berlaku buat cowok dan cewek gitu ya. Nah, teman-teman lihat nih. Apa aja sih standar pasangan terbaik. Memiliki kehidupan yang berhikmat tuh dia dapat dipercaya. Saling mendukung, saling membangun. Terus katanya suka bangun pagi, cie. Semangat dalam menjalani kehidupan, rajin. Nah, terus next, ada lagi. Ciri-cirinya. Dia adalah seorang yang peduli dengan kehidupan orang lain, bahkan bijak menggunakan mulutnya. Peduli dengan kehidupan pribadi juga. Asik ya. Ini kalau punya pasangan yang kayak gini, sekalian yang kedua, sorry. Dia yang lebih penting takut akan Tuhan. Nah, tanpa pengenalan Kristus, maka semua kecantikan, kebaikan wanita akan percuma. Maka nikahi pengikut Kristus. Jadi jangan lupa cinta Tuhan baru cinta kamu ya. Boleh semua ketik dulu di chat, cinta Tuhan baru cinta aku gitu. Cinta Tuhan baru cinta aku. Terus ada nggak kok orang kayak gini? Ada, kayaknya yang paling mendekati Karen di sini. Nggak, karena aku beneran kenal Karen. Jadi menurut aku dia udah mengikuti nomor satu nih banyak banget nih. Gitu ya. Belajarlah dari dia teman-teman yang wanita ya. Waktu dimuridin lihat bangun pagi semangat rajin gitu kan. Wih. Terus Karen terbang lagi. Tapi teman-teman yang penting bukan Karen ya, tapi kehidupan yang berhikmatnya gitu. Karena waktu kita punya pasangan yang kayak gini, atau sorry, kalau kita mau punya pasangan kayak gini, ini pesan penting ya. Jadilah pasangan yang kayak gini. Aku ulang ya, kalau kita mau punya pasangan kayak gini, jadilah pasangan yang seperti ini. Kita nggak bisa maksa orang jadi gini, sementara kita sendiri nggak seperti ini. Kalau kita males, kita nggak semangat dalam jalan hidup, kita nggak bisa dipercaya, nggak suka mendukung. Mencari orang kayak gini, orang yang seperti tidak akan mau sama kamu, gitu loh. Karena kamu akan jadi beban buat dia. Pernikahan atau pasangan tuh bukan satu sisi ambil beban banyak, satu sisi santai-santai. Itu nggak mungkin. Pernikahan tuh pasti seimbang. Dua menjadi satu. Maka untuk kita punya pasangan yang kayak gini, jadilah pasangan kayak gini. Maka kamu akan dapat pasangan yang seperti ini. Yang mau punya pasangan yang seperti Amsal 3 itu, katakan amin ya. Nah, ini teman-teman. Ini salah satu contoh. Ada contoh kedua ya. Apa hikmat yang diberikan sama Amsal? Boleh diklik. Ya, tentang yang kedua, tentang keuangan, tentang uang gitu ya, tentang penghasilan. Karena Amsal ini bagus banget. Kalau teman-teman mau belajar tadi mengambil keputusan dengan lebih baik, bacalah Amsal. Nah, termasuk soal ini. Bagaimana kita punya penghasilan yang baik? Rajin bekerja. Kalau teman-teman minggu lalu itu ikut di kelas kita ya, yaitu tentang nilai uang yang sesungguhnya, the true value of money, hidden value of money gitu ya.
Teman-teman pasti udah mulai lihat nih ayat-ayat ini, karena memang aku siapin sama gitu ya. Dari persiapan tentang keuangan aku jadi sadar, oh iya ya, Amsal tuh mengajarkan gimana caranya kita punya keuangan yang baik. Harus rajin kerja, harus bersyukur dengan penghasilan, harus setia, dan jangan ingin cepat kaya. Ini ayatnya aku bacain buat teman-teman, nggak aku tulis di sini, dikatakan orang yang dapat dipercaya dapat banyak berkat. Amsal 28 ayat 20. Tapi orang yang ingin cepat kaya nggak akan luput dari hukuman. Tuh. Jadi jangan ingin cepat kaya. Jadilah orang yang dapat dipercaya, punya kualitas pekerjaan yang bagus, punya produk jasa yang terbaik kalau kita usaha, bikin konten yang terkeren yang benar-benar bisa punya nilai buat orang kalau kita influencer. Sehingga orang akan bayar semahal-mahalnya karena mereka dapat sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Nah, itulah hikmat gitu. Jadi hikmat bukan cuma sekedar ayo investasi mana yang berikan return tertinggi. Habis itu stres karena hilang duitnya. Masukin robot sini, masukin robot sana, masukin apa kripto, masukin saham tapi nggak ngerti. Dan akhirnya kita jadi habis. Tapi kalau kita tadi kita serve yang terbaik, kita kasih yang terbaik dari pekerjaan, dari service kita, dari produk kita, maka orang akan bersyukur dan bahkan orang akan mau bayar semaksimal mungkin. Yang keempat, miliki perencanaan keuangan yang baik. Amsal 21 ayat 5 tuh bilang gini, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah ini yang nggak enak ya sebenarnya dengernya. Karena banyak orang itu pengen dapat cepat, tergesa-gesa tadi, membuat keputusan yang salah. Lebih baik kelihatan susah, tapi punya cadangan yang banyak. Bahkan investasinya berkembang. Dibandingin kelihatan baik di depan, tapi nggak punya apa-apa. Oke, aku ulang ya. Miliki perencanaan keuangan yang baik. Prinsipnya gini. Lebih baik di luar kelihatan biasa. Bahkan kayak nggak punya apa-apa. Tapi punya cadangan yang banyak. Investasi yang berkembang. Daripada di luar kelihatannya bagus, keren, kaya, hebat. Tapi semuanya utang. Nol, bahkan minus. Nah ini yang teman-teman, aku pengen banget teman-teman bisa menang dalam hal-hal ini. Ya, karena kalau teman-teman sampai nggak menang di sini, beban itu akan ada terus ke depannya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Bagaimana sekarang mendapatkan si hikmat ini? Ya, saya pengen membuat keputusan lebih baik. Oke, that's good. Now, pertanyaannya gimana? Anda siap? Saya siap. Yang pertama, dengar dan terima perkataan hikmat. Yuk, teman-teman boleh nggak sekali lagi baca ayatnya bareng-bareng aku? Nggak usah di-unmute, tapi teman-teman ikut renungin. Amsal 2 ayat 1. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Nah, jadi yang pertama tuh harus diterima, ya, dan disimpan. Didengar, diterima, disimpan. Ini penting banget, karena hikmat tuh nggak datang secara otomatis. Orang yang usia tua belum tuh punya hikmat lebih tinggi. Bahkan teman-teman tahu, banyak orang yang umurnya 40, 50, 60, tapi masih kekanak-kanakan sikapnya, gitu kan. Nah ini hati-hati banget. Tapi kebalikannya teman-teman, teman-teman bisa tetap jadi anak muda, usia muda, tapi hikmat banyak. Sebenarnya orang seperti itu akan dibayar lebih, tadi akan dipercaya lebih, akan bahkan Tuhan mau pakai lebih. Jadi kita perlu belajar mendengar dan menerima. Nah, tapi aku perlu note penting. Banyak orang itu mau cari tahu, tapi nggak mau terima. Ini pesan penting buat teman-teman. Jangan sampai teman-teman kayak gitu tahu, tapi nggak mau terima. Saya mau tahu Kak, gimana caranya saya bisa investasi dengan baik. Tapi begitu dikasih tahu caranya, nggak terima, nggak enak. Nggak tetap aja saya lakuin cara saya. Nggak saya tetap mau habisin uang saya. Nggak saya tetap mau jalan-jalan, kafe. Nanti aja nabungnya. Nah itu, karena ayatnya bilang, kalau kamu mau ngalamin hikmat, kamu perlu tahu dan kamu perlu
terima. Coba semua bilang tahu, terima. Ya, boleh diketik sama-sama, tahu, terima. Ya, jangan cuma tahu, tapi terima. Ya. Nah, ini yang jadi tantangan. Teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Tahu harus olahraga, tahu harus baca firman, tahu harus belajar yang rajin, tahu harus kurangin nonton Netflix, tahu harus kurangin lihat Instagram yang nggak penting kebanyakan, tahu bahwa pergi jalan-jalan dengan orang yang saya nggak suka, cuma ngabisin duit, malah udah hanya capek, tahu semua itu. Tapi terima nggak? Hari ini mau nggak kita belajar dapat hikmat dari Tuhan? Terima. Yes, ini bikin kita harus lawan rasa takut tadi kan. Harus lawan rasa malu kalau orang bilang, ih so suci loh, aneh loh. Kok nggak ikut-ikutan kita lagi? Tapi it's okay. Karena kalian tahu yang benar dan terima yang benar. Apapun kata orang, suka-suka dia. Kita ikutin yang benar. Nah itu orang tahu yang benar. Sekarang belajar terima yang benar. Amin? Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, gimana cara dapat hikmat? Ya, boleh diklik. Yaitu mintalah pengertian. Ya, ayatnya. Yuk sama-sama teman-teman juga baca Amsal 2 ayat 3. Ya, jikalau engkau berseru pada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Yuk, kita perlu refleksi. Habis baca, renungkan firman, tadi aku udah tulis di awal juga ya. Kita perlu refleksi. Refleksi itu artinya kita renungkan dan kita doakan. Banyak banget ayat tuh kita baca lewat gitu loh. Atau kita lihatnya di Instagram, atau lihat di, bagus sih di WhatsApp Dynamic Blessing gitu ya. Bagus. Tapi habis lihat lupa. Yuk habis lihat jangan dilupain teman-teman. Direfleksikan, diingat, dicatat, didoakan. Tuhan gimana caranya saya bisa pakai kebenaran ini? Apa yang Tuhan mau ngomong lewat kebenaran ini buat saya? Nah ini juga penting. Diskusi dengan anggota DCG. Makanya kenapa kita itu bukan cuma KKR-KKRan gitu ya. Oh yang penting kalian ngumpul, rame, pulang, lupa. Enggak. Kita pengen teman-teman dengar, renungkan, hidupin. Ulang ya. Dengar, renungkan, hidupin. Makanya diskusi sama anggota DCG. Makanya kenapa abis dengar begini, teman-teman perlu banget untuk merenungkan, ya, untuk ngobrol. Gimana saya bisa aplikasikan ya semua pertanyaan-pertanyaan ini, supaya teman-teman nggak sampai cuma di otak terus lupa. Tapi gimana caranya kita bisa hidupin? Ya, itu yang aku rindukan teman-teman alamin sama-sama. Tahu, terima, sekarang minta pengertian. Klik yang berikutnya, sekarang kita masuk ke yang 3. Yaitu cari dan kejar hikmat. Nah, aku mau bilang, teman-teman aku bersyukur buat teman-teman 34 orang di sini yang setia dan bahkan mau menyisihkan waktu buat DCG. Tepuk tangan dulu buat diri sendiri, ya, dan buat teman-teman di sini. Ya, dan buat teman-teman yang join di hari Sabtu nanti, karena di record ya. Tepuk tangan juga buat teman-teman semua. You guys are amazing. Tapi lebih penting lagi, kalau kita udah sisihkan waktu, yuk kita benar-benar sisihkan waktu buat mencari dan mengejar hikmat. Nah, kita baca dulu deh ya sebelum aku share something. Amsal 2 ayat 4 dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nih, aku tuh mau share gini, kita tuh ngejar hikmat tuh kayak ngejar pacar gitu loh. Mesti dicari, mesti di follow up, mesti digali, mesti dikenal. Hikmat tuh dipersonifikasi. Jadi tuh kalau teman-teman baca Amsal tuh hikmat tuh kayak orang gitu loh. Kayak seorang wanita yang sangat pintar, sangat bijak, sangat punya banyak pengetahuan. Nah, kita untuk punya hikmat, untuk punya keputusan yang lebih baik, kita perlu kejar dan cari si hikmat itu. Kata Charles Spurgeon gini, hikmat adalah keindahan hidup yang hanya bisa dihasilkan karya Allah dalam diri kita. Tuh. Sharing dikit ya. Sebelum istriku, namanya Angel kan, menerima aku, jadi pacarnya pada waktu itu. Dia tuh doa 40 hari. Dia bilang, selama dia doa, dia tuh nggak yakin. Karena takutnya dia nggak pengen putus-putus lagi lah gitu loh.
dan takutnya cuma cinta monyet atau cinta lokasi gitu. Tapi dia doain sungguh-sungguh sampai ada sebuah keyakinan dari Tuhan. Ya, ini orang yang tepat buat kamu. Nah, setelah dia yakin, dia baru terima aku tuh. Baru tuh kita proses gitu kan. Bener-bener kenal lebih dalam. Baru cerita. Baru bener-bener ngegali. Tapi poinnya gini. Jadi nyambung dikit soal pasangan ya. Jangan buru-buru terima orang. Doain sungguh-sungguh. Kadang-kadang proses tuh penting. Kalau dia beneran suka, kalau dia memang beneran cinta, apalah artinya 1 bulan? Cielah, 40 hari, 21 hari, terserah lah kamu doain berapa hari. Tapi jangan 1 hari kadang-kadang. Apa artinya beberapa minggu? Dibandingin seumur hidup bersama dia, cie. Nah ini proses yang teman-teman perlu lewatin dalam mencari dan mengejar pasangan tadi, tapi juga hikmat. Hikmat tuh butuh proses. Nah tadi aku cerita dan kita bahas tentang Salomo ya. Ada lagi orang namanya Yusuf, ya, yang teman-teman mungkin tahu, dia jadi pemimpin Perdana Menteri di Mesir. Kenapa? Karena hikmatnya juga. Ada lagi satu lagi namanya Daniel, yang dipercaya jadi penasihat raja, bahkan orang kedua raja. Sebanyak 3 raja yang betul-betul jadi dia orang penting. Bayangin, itu semua karena apa? Karena dia punya hikmat Tuhan. Jadi hikmat sejati, itu hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang Tuhan kasih. Hikmat tuh bukan sekedar belajar. Tapi tadi, dari belajar, kita ngerti apa yang Tuhan mau. Aku nggak bilang cuma baca Alkitab terus nggak ngapa-ngapain loh ya. Kita justru tetap hidup seperti orang pada umumnya. Tapi kita bukan bergantung sama sumber dari dunia ini aja. Bukan bergantung sama pengetahuan, bukan bergantung sama titel jabatan, tapi bergantung sama sumber yang sejati dari Tuhan langsung. Nanti dari situ hikmat Tuhan akan menjelaskan bagaimana kita bisa pakai semua pengetahuan yang ada. Salomo, tadi Daniel, Yusuf, itu punya banyak pengetahuan dunia. Tapi mereka bisa menggunakan semuanya dengan cara yang tepat, pada orang yang tepat, dengan waktu yang tepat, sehingga nggak lagi diikuti dengan rasa takut dan rasa malu, karena mereka punya hikmat Tuhan. Nah, mau nggak teman-teman punya hikmat Tuhan hari ini supaya punya keputusan lebih baik? Yang mau kasih jempol dulu, ya. Oke, boleh klik satu lagi kayaknya ada. Ya, ini satu lagi. Kita belajar tentang miliki hikmat yang lebih baik, ya, better wisdom, bertumbuh dalam hikmat. Yuk kita berdoa, teman-teman semua, mari tundukkan kepala. Nanti pertanyaan diskusi nyusul ya, aku share di grup. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami hari ini belajar tentang hikmat-Mu, dan kami tahu bahwa keputusan hidup kami itu masih banyak banget. Yuk, hari ini sebelum kita bikin banyak keputusan ke depannya, atau bahkan teman-teman lagi galau soal keputusan-keputusanmu, kita bawa sama Tuhan saat ini. Bawa setiap keputusan kita. Dan boleh nggak kita berdoa saat ini, biar hikmat Tuhan yang menuntun kita dalam membuat keputusan dengan tepat. Pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan orang yang tepat, untuk tujuan yang tepat, tanpa rasa takut dan rasa malu. Dan itu yang aku berdoa buat kami semua. Supaya kami punya hikmat-Mu yang melebihi akal manusia, memenuhi hati dan pikiran kami. Dan biar kami setia mencari, mencatat, menerima, bahkan menghidupi hikmat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa buat setiap teman-teman Dynamic Blessing. Yang percaya katakan, amin. God bless you guys.